PT Bluebird Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba sepanjang 2025 didukung kinerja solid seluruh lini bisnis. Perseroan juga memperkuat ekspansi armada dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan layanan mobilitas multimoda. PT Bluebird Tbk atau emiten berkode saham BIRT membukukan pendapatan sebesar 5,7 triliun rupiah pada 2025, tumbuh 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen menyebut pertumbuhan didorong kinerja solid segmen taksi dan non-taksi yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan perseroan. Perseroan mencatat EBITDA sebesar 1,34 triliun rupiah, serta laba bersih mencapai 643,4 miliar rupiah sepanjang 2025. Sepanjang 2025, Perseroan menambah sekitar 1.800 armada, sehingga total armada menjadi lebih dari 26.000 unit. Armada listrik dioperasikan melalui layanan Bluebird dan Golden Bird di sejumlah kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Perseroan meningkatkan jumlah pool menjadi 58 lokasi, serta memperluas pangkalan menjadi lebih dari 1.300 titik strategis. Aplikasi My Bluebird mencatatkan pertumbuhan pengguna lebih dari 30% dengan kontribusi transaksi sekitar 40%. Penggunaan fitur fixed price meningkat hingga 2 kali lipat, mencerminkan preferensi pelanggan terhadap kepastian tarif. Tim Liputan IDX Channel. PT Krakatau Steel Persero Tbk mencatatkan laba bersih signifikan pada 2025 didukung restrukturisasi utang dan perbaikan kinerja. Perseroan juga memperkuat struktur keuangan dan optimistis melanjutkan pertumbuhan melalui peningkatan utilisasi dan pasar domestik. PT Krakatau Steel Persero Tbk emiten berkode saham KRAS membukukan laba bersih sebesar 339,6 juta dolar Amerika pada 2025. Sebagian besar didukung keuntungan buku dari program restrukturisasi utang. Perseroan mencatat pendapatan keuangan sebesar 519,9 juta dolar Amerika, termasuk keuntungan penyelesaian kewajiban dipercepat atau haircut senilai 156,7 juta dolar Amerika. Sepanjang 2025, pendapatan KRAS mencapai 959,8 juta dolar Amerika dengan volume penjualan baja 944.562 ton atau naik 29%. Total aset perseroan mencapai 2,8 miliar dolar Amerika, sementara liabilitas turun 17% menjadi 2,04 miliar dolar Amerika. Ekuitas perseroan meningkat signifikan menjadi 725,5 juta dolar Amerika, mencerminkan fondasi keuangan yang lebih kuat. Manajemen menyebut hasil positif didukung pemerintah melalui Danantara, serta kepercayaan kreditur dan mitra bisnis. Kedepan, Perseroan akan meningkatkan utilisasi produksi serta memperkuat pasar domestik khususnya sektor infrastruktur dan otomotif. Perseroan terus melakukan evaluasi portofolio bisnis termasuk meninjau kinerja joint venture seperti Krakatau Posko untuk mendorong kontribusi berkelanjutan. Tim Liputan IDX Channel. Emiten properti raksasa PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR resmi mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau buyback senilai 250 miliar rupiah. Langkah korporasi ini diambil guna memperkuat kepercayaan pasar terhadap nilai jangka panjang serta prospek pertumbuhan berkelanjutan perseroan. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia per 2 April 2026, Lipo Karawaci berencana melakukan buyback sebanyak-banyaknya 3,28 miliar lembar saham. Jumlah ini mewakili sekitar 4,6% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan. Manajemen LPKR mengalokasikan dana maksimal 250 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan. Aksi korporasi ini menggunakan acuan harga penutupan perdagangan 31 Maret 2026, yakni sebesar Rp76 per saham. Manajemen menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut tidak akan memengaruhi kemampuan keuangan perseroan secara signifikan. Nilai estimasi buyback ini tercatat hanya sebesar 3,34% dari seluruh total aset LPKR yang mencapai 49,24 triliun rupiah. Perseroan berkeyakinan memiliki arus kas dan modal kerja yang sangat mencukupi, sehingga pelaksanaan transaksi ini tidak akan memberikan dampak penurunan pendapatan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha. Rencana buyback saham ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dengan fundamental real perseroan.
Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pertumbuhan bisnis properti LPKR di masa depan. Dengan fundamental yang solid pada 2026 ini, Lippo Karawaci optimistis aksi buyback dapat memberikan nilai tambah yang berkesinambungan bagi seluruh pemegang saham di tengah dinamika pasar modal tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah memastikan kondisi fiskal pemerintah tetap kuat di tengah tekanan ekonomi global. Menteri Keuangan menegaskan dengan rata-rata harga minyak $100 per barrel pun, pemerintah tetap bisa menjaga defisit di bawah 3% hingga akhir tahun. Pemerintah memastikan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3%, kendati eskalasi Perang Timur Tengah belum akan mereda. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah saat ini memiliki saldo anggaran berjalan yang mencapai 420 triliun sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian. Meskipun harga minyak dunia bergejolak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, Purbaya menyiapkan bahwa dengan kondisi tersebut maka ruang fiskal Indonesia masih cukup longgar. Purbaya menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi APBN sebab pemerintah telah mengantisipasi potensi tekanan dari kenaikan harga minyak. Bahkan dengan asumsi harga minyak mentah dunia rata-rata mencapai $100 per barrel sepanjang tahun, pemerintah tetap mampu menjaga defisit APBN 2026 di bawah batas aman, yakni sekitar 2,9% terhadap produk domestik bruto. Mastiin aja berarti outlook defisit APBN 2026 jadi 2,9 Pak sekarang. Untuk sementara ya, kalau asumsi harga minyak dunia rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh $100 per barrel. Sekarang kan udah turun lagi kan. Sampai sekarang paling berapa ya saya lupa? 115. 70 sekian sekarang, naik 76, 77 rata-ratanya. Jadi masih di bawah asumsi yang $100 per barrel rata-rata tadi. Jadi ruang kita masih terbuka lebar sebetulnya. Jadi maksudnya takut. Purbaya menambahkan berbagai langkah efisiensi dan realokasi anggaran turut membantu menahan potensi pelebaran defisit dari target awal 2,68%. Apalagi dengan saldo APBN mencapai 420 triliun dapat menjadi bantalan fiskal yang siap digunakan dalam kondisi darurat. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini tidak terlepas dari dampak konflik global khususnya di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan baku. Untuk mengatasi hal tersebut, Mendak mencari alternatif pasokan dari negara lain. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menstabilkan harga di pasar. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini tidak terlepas dari dampak konflik global, khususnya di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan baku. Ia menjelaskan ketergantungan terhadap impor bahan baku dari kawasan tersebut membuat Indonesia ikut terdampak ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi. Kondisi ini kemudian berimbas pada kenaikan harga plastik di dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, Budi mengatakan pemerintah mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menstabilkan harga di pasar. Ini bagian dari dampak dari perang ya. Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah nafta. Nafta itu kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku yang kita impor dari Timur Tengah. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. Selain itu, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pelaku industri serta perwakilan Indonesia di luar negeri guna membuka akses terhadap pemasok baru. Dari Jakarta, Ismalia Ahmad Putra, IDX Channel. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait melakukan percepatan pembangunan rumah susun di dua kawasan padat Jakarta, yakni Senen dan Tanah Abang. Proyek yang mencakup total 800 unit hunian tersebut ditargetkan rampung serentak pada 15 Juni 2026 mendatang. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman berencana membangun 800 unit hunian bagi warga masyarakat yang tinggal di daerah Senen dan Tanah Abang, Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan,
Hunian vertikal ini akan dibangun di lahan milik BUMN dengan target penyelesaian pada 15 Juni 2026 mendatang. ARA beralasan target penyelesaian dalam waktu kurang dari 3 bulan ini dikarenakan agar warga DKI Jakarta dapat segera memiliki hunian yang layak serta guna mendukung program 3 juta rumah masyarakat. Selesainya tanggal 15 Juni di tanah di Senen, di Keramat, itu tanahnya Angkasa Pura, tanggal 15 Juni. Jadi saya bicaranya ada 300 unit. Begitu Pak Dirut ya? Siap. Nah, betul ya Pak ya? Jadi kita bicara selesainya aja. Nah, kemudian tadi atas arahan Pak Doni dengan sangat cepat, Pak Dirut Kereta Api juga nanti ada di Tanah Abang ya Pak Dirut ya? Siap. Izin ya. Ada 500 unit yang selesai juga 15 Juni 2026. ARA menambahkan, proyek pembangunan hunian vertikal 800 unit ini sebanyak 300 unit akan dibangun di lahan milik PT Angkasa Pura dan 500 unit lainnya akan dibangun di lahan milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Auskaria menyatakan dukungannya dalam pembangunan hunian vertikal untuk warga di bantaran rel Pasar Senen dan Tanah Abang yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. Dukungan langsung ini diwujudkan melalui pemberian pembangunan di atas lahan milik PT Angkasa Pura dan milik PT Kereta Api Indonesia. Adapun sebagai tahap awal, BP BUMN akan mengoptimalisasi lahan seluas 1,61 hektar milik Angkasa Pura untuk membangun rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat. Pihaknya juga akan mengoptimalisasikan aset-aset yang dimiliki BUMN untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, hingga Denpasar. Ada tanah dari Angkasa Pura dan juga dari Kereta Api yang akan kita bangunkan hunian buat saudara-saudara kita, dan masih banyak lagi tentu tanah-tanah yang kita lihat. Dan ini adalah salah satu program mendukung program daripada Bapak Presiden dan juga tadi disampaikan arahan daripada Pak Menteri PKP dan juga dari Pak Seskap, sehingga kita berharap program ini berjalan dengan cukup baik, dan kita sedang melakukan mapping juga seluruh aset-aset kita yang ada terutama sekali di kota-kota. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat realisasi penerbitan sertifikat tanah elektronik baru mencapai 7,6 juta dokumen hingga Maret 2026. Angka tersebut baru mempresentasikan 7,8% dari total sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mencatat realisasi penerbitan sertifikat tanah elektronik baru mencapai 7,6 juta dokumen hingga Maret 2026. Angka tersebut baru mempresentasikan 7,8% dari total sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan masih terdapat sertifikat analog dalam jumlah besar yang belum beralih ke sistem digital. Kondisi ini menuntut akselerasi guna mengejar transformasi data pertanahan. Sampai dengan Maret, capaian sertifikat elektronik mencapai 7,6 juta sertifikat atau 7,8% dari sertifikat yang telah terbit di Kementerian ATN, serta menyisakan sebanyak 89,4 juta atau masih 92,2 sertifikat analog. Sementara itu terkait pendaftaran tanah secara umum, pemerintah melaporkan total bidang tanah yang terdaftar telah menyentuh 126,4 juta bidang. Dari jumlah tersebut, bidang tanah yang sudah berstatus tersertifikasi secara resmi mencapai 97 bidang. Tim Liputan IDX Channel.